Halo Ma'am Ana, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai Final Exam Consumer Behavior. Next. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Delima Syifa. Kedua ada Cherif Valentia. Lalu ada Haikal Rahman. Ketiga ada Raya Putri Azara. Dan terakhir ada Shidi Suwardi. Next. Pada tugas kali ini, kami mengambil brand Starbucks sebagai acuannya. Pada slide awal, saya akan menjelaskan mengenai background Starbucks terlebih dahulu. Starbucks adalah perusahaan kopi yang berdiri pada tahun 1971 dan awalnya merupakan pengecer kacang utuh, kopi bubuk, teh, dan rempah-rempah di suatu toko di Seattle. Hingga kini, Starbucks telah membuka sebanyak 20.336 gerai di 61 negara di dunia. Next. Oke, sebelum masuk ke bagian kuesionernya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep yang kami pakai. Yang pertama itu ada attitude. Attitude itu terdiri dari A, B, dan C. A, B, C. C-nya stands for kognitif. Jadi kognitif itu konsumen udah yakin terhadap fitur-fitur yang dimiliki objek atau produk, entah itu rasa, kualitas, atau mungkin pelayanannya. Dan yang B, itu ada afektif, yang kedua, itu apakah si konsumen suka atau enggak terhadap produknya. Dan yang ketiga, ada behavioral, B-nya, apa yang dilakukan oleh konsumen. Apakah dia akan beli, pakai, atau mungkin dia akan rekomendasiin ataupun tidak. Next. Nah, di sini konsep kedua kami pakai CDP atau Consumer Decision Process. Jadi CDP itu proses keputusan pembelian dengan rasional. Apakah orang tuh membeli produknya sesuai kebutuhan atau tidak. Yang pertama, ada kognitif. Itu orang membeli sesuai kebutuhan karena dia memang butuh. Dalam hal ini mungkin dia beli Starbucks karena memang dia butuh biar nggak ngantuk dan lain-lainnya. Dan yang kedua ada habitual. Orang beli produk tersebut karena memang udah kebiasaan beli itu dan nggak mau coba atau ganti produk lain. Terus yang ketiga itu ada afektif. Jadi orang beli karena suka, walaupun nggak perlu-perlu banget sebenarnya terhadap si produk itu. Dan biasa afektif ini dikenal juga dengan impulsive buying. Contohnya misalnya orang-orang yang beli produk yang kolaborasi dengan BTS, misalnya beli gantungan kuncinya, padahal sebenarnya nggak perlu-perlu amat. Next. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai profil responden. Uh, kita telah mengumpulkan sebanyak 53 responden dengan rasio dari 83% yaitu perempuan dan 17% dari laki-laki, dan dengan range umur dari 16 tahun hingga 31 tahun. Next. Baik, selanjutnya ini adalah hasil dari survei yang kita lakukan. Dalam survei ini kita melakukan beberapa komponen. Yang pertama itu ada komponen kognitif dengan 3 pertanyaan. Yang itu pertanyaan pertama, bagaimana rasa dari kopi Starbucks? Yang kedua, bagaimana harga dari kopi Starbucks? Yang ketiga, bagaimana kadar kafein dari kopi Starbucks? Komponen yang kedua yaitu kita menggunakan komponen afektif dengan 3 pertanyaan juga. Yang pertama itu apakah saya suka dengan rasa kopi Starbucks? Yang kedua, apakah harga kopi Starbucks terlalu mahal? Dan yang ketiga, apakah minuman Starbucks tidak bagus untuk kesehatan? Selanjutnya ada komponen perilaku. Di sini kita memberi 2 pertanyaan. Yang pertama itu, apakah Anda pernah membeli kopi Starbucks? Yang kedua, apakah Anda akan membeli kopi Starbucks lagi? Yang terakhir, kita melakukan dengan consumer decision. Di sini kita memberi pilihan kepada yang mengisi survei. Ada 3 pilihan. Yang pertama itu, saya membeli Starbucks karena saya suka minuman Starbucks. Yang kedua, saya membeli Starbucks karena sesuai dengan kebutuhan saya. Yang ketiga, saya membeli Starbucks karena itu sudah menjadi kebiasaan saya. Baik, pada slide berikutnya terdapat analisis komponen kognitif, yaitu pada pertanyaan nomor 1, bagaimana rasa dari kopi Starbucks? Dapat dilihat terdapat 29 responden lebih cenderung memilih rasa yang lumayan kuat dibanding pilihan yang lain.
Slide berikutnya. Pada pertanyaan nomor 2, bagaimana harga dari kopi Starbucks? Terdapat 24 responden memilih harga yang lebih lumayan mahal dibanding dengan pilihan yang lumayan murah. Slide berikutnya. Nomor 3, bagaimana kadar kafein dari kopi Starbucks? Sebagian besar dari responden memilih pada pilihan netral dibanding pilihan yang lain. Slide selanjutnya. Pada bagian ini, analisisnya ini menganalisis komponen afektif. Itu pada pertanyaan nomor 1, saya suka dengan rasa kopi Starbucks. Itu sebanyak 22 responden memilih setuju menyukai rasa kopi Starbucks. Dibandingkan dengan responden yang tidak setuju menyukai rasa kopi Starbucks, yaitu terdapat 3 responden. Ini udah. Pada pertanyaan nomor 2, harga kopi Starbucks terlalu mahal. Sebanyak 28 responden memilih lumayan mahal dibandingkan dengan responden yang memilih pilihan lumayan murah. Baik, slide selanjutnya. Minuman Starbucks tidak bagus untuk kesehatan. Rata-rata responden banyak memilih pilihan netral untuk pernyataan efek dari minuman Starbucks terhadap kesehatan tubuh. Baik. Ya, selanjutnya untuk komponen perilaku, untuk pertanyaan pertama, kami memberikan pertanyaan apakah mereka pernah membeli kopi Starbucks. Dari total keseluruhan responden terhadap survei pembelian Starbucks ini, jawaban yang pilihan pernah membeli lebih dominan dibanding pilihan tidak pernah membeli. Selanjutnya, kami memberikan pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah mereka akan membeli kopi Starbucks lagi. Jadi respon kami memilih kemungkinan besar 39,6%, mereka memilih akan membeli, dan 35,8%-nya mereka memilih pasti akan membeli kembali produk kopi Starbucks. Selanjutnya untuk analisis mengenai consumer decision process, untuk 3 pernyataan yang sudah kami berikan, 69,8% responden lebih dominan membeli Starbucks karena suka dengan minumannya, dibanding dengan responden yang memilih sesuai kebutuhan, yaitu sebanyak 36,2%. Jadi hasilnya adalah menurut consumer decision process, mereka memilih afektif karena mereka menyukai dari kopi Starbucks ini. Selanjutnya, analisis summary yang kami bisa berikan adalah Starbucks merupakan brand penjual produk minuman kopi yang paling diminati dan disukai oleh semua gender, dari kalangan umur, remaja, hingga ke dewasa. Selanjutnya, berdasarkan dari kesimpulan yang tadi, kami ingin memberikan rekomendasi marketing kepada brand Starbucks, yaitu yang pertama adalah menggunakan kartu pelajar atau mahasiswa untuk memberikan diskon di setiap bulannya. Lalu yang kedua, Starbucks bisa memberikan promo yang lebih menarik. Contohnya, membeli 1 minuman candy bisa mendapatkan 1 cookies. Lalu selanjutnya, kami ingin memberikan rekomendasi kepada Starbucks, khususnya Starbucks Indonesia, yaitu mereka bisa memasarkan kopi yang terbuat dari biji kopi asli Indonesia. Contohnya, biji kopi yang terbuat dari Sumatera, Kalimantan, dan lain-lainnya. Selanjutnya, adalah ini adalah link kuesioner set kami, dan ini adalah merupakan tampilan dari kuesioner set kami. Kami menanyakan nama, umur, jenis kelamin di page yang pertama, lalu kami menanyakan dari komponen kognitif, afektif, dan selanjutnya adalah komponen
Selanjutnya komponen perilaku, dan terakhir adalah di consumer decision process. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.